Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui pertanyaan UEK di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saat teduh. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih kasihan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan meroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 650 ayat 1.
pasada holong nahi saluhut na porseyai na tarjou tu sada pakirin mohoni songon daging ni Kristusi. Firman Tuhan, epistel dalam pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul yang keempat, dimulai dari ayat 32 sampai 37. Kita baca secara bergantian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta yang memeliharanya. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 122 ayat 1 dan 4. Hina denggani akan asarohahi parpambainan na burju nang hatana petutu parbaga debata tu namar sarohada pasu-pasun nagodang imarohana sonang. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Karena Tuhan selalu menyertai kami. Malam ini kami akan bersekutu dengan melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam ini yang tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya.
Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada malam ini kita diingatkan dan dihantar tentang beberapa hal. Yang pertama, indahnya persahabatan. Ada orang yang menggambarkan persahabatan itu seperti kesehatan di dalam tubuh manusia. Dan seringkali kita baru menyadari betapa berharganya persahabatan itu ketika kita telah kehilangan sahabat kita. Demikian juga tentang kesehatan. Seringkali kita menyadari betapa berharganya kesehatan itu di dalam tubuh kita ketika kita sudah jatuh dalam sakit atau penderitaan. Saudara-saudara, menjalin sebuah hubungan persahabatan sudah barang tentu memiliki banyak keuntungan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita harus mendapat dukungan dan bantuan dari orang lain. Dan selain daripada keluarga, maka sahabat juga adalah orang terdekat di dalam kehidupan kita. Seorang teman atau seorang sahabat, dia tidak bisa disebut sebagai sahabat sejati sampai ia diuji di dalam dua keadaan, yaitu pada saat kita membutuhkannya, dan yang kedua, apa dan bagaimana sikapnya kepada kita ketika dia sedang berada di belakang kita. Ada dua sahabat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi sahabat sejati, dan Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 14. Yang kedua, orang yang selalu mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan supaya kita tetap hidup di jalan kebenaran Tuhan Allah. Kitab Amsal yang menjadi renungan bagi kita pada pertanyaan kita pada malam ini secara jelas menyatakan apa itu persahabatan. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Kasih yang tulus bergandengan secara erat dengan yang namanya kesetiaan. Itu berarti bahwa sahabat sejati adalah orang yang setia mengasihi sahabatnya di dalam segala situasi. Tanpa kasih yang menjalin sebuah persahabatan, maka mustahil seseorang itu mampu menunjukkan kesetiaannya kepada sahabatnya. Sahabat menjadi saudara di dalam kesukaran. Saudara adalah orang yang memiliki banyak persamaan dengan kita. Tetapi saudara juga adalah orang yang selalu menghargai yang namanya perbedaan. Saudara tidak akan menghilang saat kesukaran datang menimpa kita. Tetapi dia akan tampil menggandeng tangan saudaranya untuk menghadapinya secara bersama-sama. Kasih di antara orang yang bersaudara kandung itu bertumbuh secara alami karena diikat oleh ikatan darah. Demikian pula persekutuan kita sesama anak-anak Tuhan, bahwa kita diikat oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dipersatukan oleh kasih-Nya. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 10 secara tegas menyatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Hal ini berarti kita harus menjaga persaudaraan yang rukun di dalam kasih, yang kita tunjukkan dengan rasa hormat
terhadap saudara-saudara seiman. Yang kedua, hidup berakal budi. Akal budi adalah pikiran yang sehat, yang memiliki kebijaksanaan serta kearifan. Akal budi juga adalah suatu bagian penting manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita, yang gunanya adalah untuk meneliti, menguraikan, menganalisa segala sesuatu yang terjadi. Akal budi juga adalah cara manusia untuk menjawab atau merespons serta memberikan pemahaman dan pengertian akan sesuatu hal yang sedang dia hadapi. Kitab Amsal pada malam ini mengingatkan kita betapa malangnya hidup seseorang yang tidak berakal budi di dalam perjalanan hidupnya. Bila akal budi adalah pemberian Tuhan, maka akal budi tidak terpisahkan dari iman, dan iman juga tidak terpisahkan dari kesetiaan. Dalam kitab Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita dengar malam ini menghantar kita memahami bahwa orang yang berakal budi, dia akan tetap setia hidup di dalam firman Tuhan, benci terhadap dosa dan berbagai pelanggaran, serta selalu mampu menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang bodoh yang membawa kehancuran kepada dirinya sendiri. Kita sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang sudah mengerti dan memahami apa yang seharusnya kita lakukan, serta menyadari bahwa hidup dalam ketidakbenaran akan menciptakan berbagai pertengkaran. Hati selalu serong, pintar memutar-mutar lidahnya, dan hal ini adalah awal dari sebuah malapetaka atau kehancuran. Dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Yang ketiga, membangun persekutuan di dalam kasih. Berbeda itu sudah pasti, sebab tidak ada manusia yang persis sama di muka bumi ini. Tetapi jangan pernah menjadikan perbedaan itu menjadi awal terpecah belahnya persaudaraan. Ingatlah bahwa pengikut Kristus sesungguhnya adalah bersaudara. Bila kuku jari kita terlalu panjang dan sudah mengganggu aktivitas kehidupan kita, maka yang dipotong adalah kukunya, bukan jari-jarinya. Bila di dalam persekutuan kita sebagai saudara seiman, kita menemukan masalah, maka yang kita selesaikan adalah masalahnya, bukan menghancurkan persaudaraan yang rukun. Sebab di dalam kehidupan ini satu saat selalu saja ada masalah, tapi mari kita jadikan masalah itu semakin mempererat hubungan kita. Marilah kita hidup di dalam persahabatan dan persaudaraan yang rukun, sebab kerukunan di dalam persaudaraan itulah yang membuat hidup kita berbahagia. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita menjalin persaudaraan
di dalam kasih persaudaraan yang rukun, sebab dengan demikian maka kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada malam ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih, sehingga kasih yang daripada-Mu mengikat persaudaraan kami, persahabatan kami, sehingga terjalin persaudaraan yang rukun, yang membuat kami selalu bersuka cita dan secara bersama-sama bersekutu dengan-Mu dan memuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas segala anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua jemaat-Mu HKBP Jambi dapat melakukan ibadah pertanggihan di rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita pada malam hari ini, karena kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui lagu pujian kami. Dan kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi renungan, menjadi bekal hidup dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami sering Tuhan mendukakan Engkau melalui perkataan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga sering berbuat kesalahan, baik terhadap sesama kami Bapa di surga, baik terhadap Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami datang pada malam hari ini ke hadapan-Mu yang kudus, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar segala kesalahan dan dosa kami, mohon Tuhan ampunkan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami juga Tuhan berterima kasih, karena hidup kami selalu Tuhan pelihara sepanjang hidup kami. Dan juga kami memohon kepada-Mu ya Bapa, agar kiranya semua jemaat-Mu yang ada di setiap anggota HKBP Jambi yang melakukan ibadah pertanggihan malam ini ataupun yang tidak, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, kiranya Tuhan senantiasa menjagai kami, agar kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Jangan biarkan kami Bapa terbawa oleh arus dunia ini, tetapi kiranya Roh Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami, menuntun kami, sehingga setiap napas kehidupan kami hanya mengandalkan belas kasihan-Mu.
Bila ada Bapa jemaat-Mu yang sakit terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing, tolong ya Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka, agar mereka senantiasa bersuka cita di dalam Engkau dan dapat beribadah dalam pertangyangan baik di rumah ibadah setiap minggu. Kami sungguh berterima kasih Bapa. Dan kami mohon juga kiranya firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, tolong Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya di setiap napas kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang dan garam dunia ini bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga Tuhan, yang ambil bagian dalam kebaktian pertangyangan ini, baik itu song leader atau organis, tolong ya Tuhan, berkati mereka semua, agar pelayanan ke hari depan semakin memuji memuliakan Engkau. Begitu juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang full timer, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hikmat sorgawi-Mu Bapa, agar ke depan firman-Mu mereka taburkan di tengah-tengah jemaat-Mu, agar semua jemaat-Mu semakin mengerti maksud dan firman-Mu. Jangan kiranya kami Tuhan hanya si pendengar, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Sebab itulah buah daripada iman kami Bapa. Kami serahkan juga semua anggota jemaat-Mu dari yang paling kecil hingga kepada lansia. Mohon ya Tuhan, tuntun kami semua agar kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan kami melakukan sesuai kehendak kami. Jangan kami terbawa oleh arus dunia ini, tetapi kami senantiasa melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Begitu juga pimpinan negara kami Bapa, kami serahkan kepadamu, dari pimpinan tertinggi hingga kepada terendah, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan demikian kami sebagai pengikut Kristus dapat memuji Engkau, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menjagai kami di tempat tidur kami masing-masing, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dan jiwa yang baru besok pagi. Bila kami terbangun dari tempat tidur kami, ingatkan kami Bapa, agar kami terlebih dahulu memuji memuliakan Engkau melalui doa dan juga renungan yang telah diadakan oleh gereja-Mu secara virtual, yaitu renungan rohani ya Bapa. Kami orang lemah, sering kami tidak dapat melakukan itu. Tapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan senantiasa mengingatkan kami, sehingga hidup kami menjadi sukacita bagi setiap orang di sekitar kami dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena kami telah melalui Paskah, yaitu kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersukacita karena kami telah bangkit dari manusia-manusia lama kami menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Ajari kami agar kami dapat merenungkan kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan.
saroha majalahi damehi dopak Yesus tabasada holong ni rohanahi ai ibana do uluta hita do ruas nahi Tuhan Yesus do guruta hita siseyan nahi Sai pasada ale Tuhan akan porseyahi asa masih holongan songon napi natikmi di bagasan hasitongan hidopi nang hidopi sai padompu akadongan natutu sinodangmi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.